Sebuah virus melanda kota ini menjadikan manusia tidak berekspresi bahkan tidak mengeluarkan keringat. Siapapun yang menunjukkan emosi di wajahnya akan ditangkap oleh mereka semua. Mereka akan menularkan virus itu melalui cairan yang keluar dari mulutnya. Sebuah pesawat dari luar angkasa tiba-tiba meledak di atas langit dan puing-puingnya bertebaran di berbagai kota di Amerika. NASA mengecek puing-puing itu dan menemukan ada kontaminasi di puing-puing pesawat itu dan bukan berasal dari planet bumi. Seorang wanita memberikan bekas puing yang ditemukan di rumahnya dan ketika pria ini memegangnya, tangannya terluka terkena suatu benda. Saat pria ini pulang, tiba-tiba tubuhnya berkeringat dan badannya ditutupi seperti gel di seluruh tubuhnya. Esoknya pria itu bangun kembali, terlihat baik-baik saja namun tidak memiliki ekspresi. Ia menelpon istrinya yang sudah bercerai ingin bertemu dengan anaknya. Wanita bernama Carol ini adalah seorang psikolog. Ia sudah lama bercerai dengan suaminya dan kini dekat dengan seorang pria lain bernama Ben. Suatu hari, salah satu pasien Carol bercerita kepadanya tingkah suaminya yang aneh. Tiba-tiba suaminya menjadi tidak berekspresi, bahkan tega menyakiti anjing mereka tanpa merasa emosi. Malamnya Carol bersama temannya menemani anak-anak mereka untuk pesta Halloween. Tiba-tiba saja salah satu rumah anjingnya menggonggong ke arah anak-anak ini. Dan ketika mereka pergi, tiba-tiba anjing itu mengejar salah satu anak dan mencoba menggigitnya. Ketika ibunya panik, anaknya malah terlihat tidak berekspresi dan tidak juga merasakan sakit. Anaknya juga menyendiri tanpa bergabung dengan teman-temannya. Anak Carol berteriak ketika ada sesuatu yang menempel di tangannya. Benda itu seperti gel dan terlihat hidup seperti hewan kecil. Karena penasaran, Carol membawanya ke rumah sakit tempat pacar barunya itu bekerja. Ia membawa ke sebuah lab untuk diperiksa oleh rekannya yang lain. Sebuah virus seperti flu tiba-tiba menyebar di kota ini seperti wabah. Di tempat berbeda, mantan suami Carol yang adalah orang pemerintah sedang berpidato tentang menyuntikkan vaksin kepada semua orang untuk menghindari virus yang kini menyebar. Diam-diam semua orang di sana tidak tahu kopi yang disajikan ke mereka terkontaminasi oleh pelayan-pelayan yang memuntahkan cairan ke dalam kopi tersebut. Virus alien membuat semua orang menjadi tidak berekspresi. Siapapun yang menunjukkan emosi akan ditangkap oleh kaum-kaum itu. Sekelompok wartawan ditularkan dari kaum-kaum itu dengan menyebarkan virus dari mulutnya. Wanita bernama Carol ini sedang mengantarkan anaknya bertemu ayahnya. Tiba-tiba di jalan ada seseorang menabrak seorang wanita namun wajahnya tidak mengeluarkan ekspresi apapun setelah menabrak. Ketika sampai di rumah, mantan suaminya terlihat ekspresi suaminya yang terlihat kaku dan berbicara seperti robot. Anak Carol ternyata merasakan keanehan dari ayahnya. Sampai ketika ayahnya mencoba memberikannya sebuah coklat panas untuk diminum. Saat di rumah, Carol kedatangan pria asing yang mengatakan sedang melakukan sensus penduduk padahal saat itu sudah malam hari. Tiba-tiba saja karena Carol tidak membukakan pintu, pria itu mencoba masuk dengan paksa membuat Carol ketakutan. Pria itu juga sama tidak mengeluarkan ekspresi apapun. Esok paginya ketika Carol akan bekerja, ada sebuah mobil dengan banyak orang yang tanpa ekspresi sedang memperhatikan Carol. Keanehan lain dirasakan Carol di mana semua orang diam mematung dan seperti memperhatikan dirinya. Di kantornya ia bertemu dengan karyawannya dan salah seorang pria. Bahkan mereka berdua pun juga terlihat aneh dan begitu kaku. Pacar Carol yang adalah seorang dokter menemukan keanehan dari sampel yang dibawa Carol sebelumnya ketika anaknya ketempelan sesuatu yang berbentuk jelly. Setelah diteliti, ternyata itu adalah sebuah virus yang bisa berkembang biak di dalam sel manusia. Dan virus itu tidak bisa mati walau dengan suhu yang tinggi. Pacar Carol mendapatkan telepon dari rekannya dan memintanya datang ke rumah. Ketika mereka datang, suami dari ibu ini sudah berubah dan ditutupi seperti jelly. Carol mencoba memotretnya namun ketika flash kameranya muncul, suami ibu itu mengamuk dan mencoba menyerang Carol. Karena ketakutan dengan apa yang terjadi pada pria itu, cepat-cepat Carol pergi dari sana untuk menjemput anaknya yang tinggal bersama ayahnya. Carol sampai ke rumah suaminya yang bertingkah aneh. Namun ketika Carol akan pergi membawa tas anaknya, muncul beberapa orang lain tanpa ekspresi yang menahan dirinya. Di semua tempat ada saja orang lain muncul dengan ekspresi kosongnya. Carol tahu ada yang salah, kemudian mencoba lari namun suaminya berhasil menangkapnya kemudian memuncratkan suatu cairan yang keluar dari mulutnya menyerang Carol. Dunia seketika berubah di mana semua orang kini tidak lagi bisa menunjukkan emosi di wajah mereka. Ketika wanita ini masuk ke dalam kereta untuk kabur dari suaminya yang sudah berubah menjadi makhluk asing itu, ia sempat menangis karena takut. Tapi salah satu penumpang menegurnya untuk tidak menunjukkan emosi di wajahnya. Kemudian tiba-tiba patroli datang dari kaum-kaum tidak berekspresi itu. Tapi salah satu dari penumpang kemudian mencoba melawan dengan mendorong salah satu petugas. Akhirnya mereka ketahuan dan mereka yang masih normal mencoba kabur dari sana. Mereka sempat berlindung di gerbong
lain dan menghentikan paksa kereta itu. Namun belum sempat pintu terbuka, kaum-kaum itu membuka jendela pemisah dan menyemprotkan cairan yang keluar dari dalam mulut mereka. Sayang sekali hanya wanita bernama Carol ini selamat dari makhluk-makhluk aneh itu. Ia berhasil keluar dari stasiun namun mencoba menahan emosi di wajahnya. Karena kini semua orang sudah berubah menjadi kaum itu dan mereka yang belum tertular akan ditangkap untuk ditularkan. Ketika Carol mencoba berbaur dengan yang lainnya dalam keadaan berkeringat, salah satu polisi mendekat ke arahnya dan berkata bahwa dirinya berkeringat. Sedangkan kaum-kaum itu tidak mengeluarkan keringat dan meminta Carol untuk segera pergi dari sana. Ketika Carol pergi, tidak disangka ia bertemu dengan salah satu temannya yang sudah pasti ia tertular. Karena kini temannya itu tidak menunjukkan ekspresi apapun. Carol berhasil ke rumah mantan suaminya dan mencoba mencari keberadaan anaknya yang sempat dititipkan beberapa hari di sana. Namun ia tidak ada di sana. Ketika Carol kemudian pergi lagi, ia melihat orang-orang tanpa ekspresi itu sedang dia melihat sesuatu di atas. Ternyata ada sepasang kekasih yang mencoba melompat dari atas sana. Ketika keduanya melompat, tidak sengaja salah satu wanita berteriak ketakutan dan tentu saja kaum-kaum itu langsung menangkapnya. Carol harus tetap tenang dan berbaur dengan mereka. Sampailah Carol ke rumah pacarnya dan akhirnya bisa melepaskan tangisnya yang cemas karena belum menemukan keberadaan anaknya. Pacarnya bersama teman-temannya berhasil menemukan bahwa itu adalah virus yang tidak berasal dari bumi dan membuat siapapun yang tertular akan tertidur dan bangun menjadi orang tanpa ekspresi. Carol bersama kekasihnya akan pergi mencari anak Carol, sedangkan rekan kekasih Carol sedang mencoba membuat antivirus dari virus alien yang menyebar sekarang. Wanita ini harus menunjukkan ekspresi yang kaku agar para manusia alien ini tidak menangkapnya. Ketika di pesawat, semua orang sudah berubah menjadi manusia tanpa ekspresi dan mereka yang belum tertular akan disuntikan virus tersebut. Wanita bernama Carol ini sebelumnya mencoba mencari keberadaan anaknya di rumah namun tidak ada. Carol juga sebelumnya sudah tertular dari mantan suaminya yang sudah berubah jadi kaum mereka, dan siapapun yang sudah tertular virus itu akan tertidur dan merubah menjadi seperti mereka. Carol yang belum tidur sejak tertular dari mantan suaminya belum berubah sama sekali. Saat di pesawat, dirinya mulai mengantuk dan virus itu mulai menguasai dirinya. Tapi untunglah ia segera sadar dan mencoba untuk tetap terbangun agar dirinya tidak berubah. Tiba-tiba Carol dikagetkan sosok anak kecil yang adalah teman dekat anaknya. Ia ketahuan dan anak itu meminta Carol untuk ikut bersamanya. Ternyata anak itu membawa Carol bertemu lagi dengan mantan suaminya dan kemudian membawa Carol untuk ikut bersama bertemu dengan mantan ibu mertuanya yang sudah berubah juga menjadi kaum tersebut. Carol harus tetap tenang mengikuti sifat mereka tanpa ekspresi. Ketika ia masuk, ia melihat anaknya yang terbaring di sana. Anaknya hanya diam mematung memandangi Carol. Mengira anaknya sudah berubah, ternyata anaknya kemudian berlari memeluknya dan belum tertular dengan virus alien itu. Diam-diam Carol kabur bersama anaknya dan ketahuan oleh suaminya bersama orang-orang lainnya. Sampai akhirnya ia lari dari sana dan Carol bersama anaknya bersembunyi di dalam sebuah minimarket. Carol meminta anaknya jika ia tertidur, ia harus menyuntikkan jarum suntik tepat ke dekat jantungnya agar ia tidak berubah. Ketika mereka istirahat, Carol mulai hilang kesadarannya dan ia minum segala sesuatu agar dirinya tetap terjaga. Namun akhirnya kalah juga dan Carol mulai tertidur. Virus itu mulai menguasai tubuhnya. Sampai akhirnya anaknya datang kemudian menusuk jantung Carol dan membuat Carol akhirnya terbangun. Wajah Carol mulai ditutupi jeli-jeli itu dan untunglah ia selamat. Carol bersama anaknya mencoba kabur menemui tim SAR yang akan menjemputnya menggunakan helikopter. Dengan berbagai rintangan yang dihadapi, Carol menuju ke sana. Pada akhirnya ia bersama anaknya berhasil selamat.